Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk bisa hadir di majelis ini, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah terus di majelis Al-Anwar. Dan kalau bisa kita ngajak ya keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita. Coba kita lihat betapa indahnya ya, yang gak pernah keluar dari rumah ketika hari Selasa Majelis Al-Anwar tiba-tiba hadir semuanya. Yang biasanya sibuk dengan masjidnya masing-masing, yang Baitur Rahman, MSA, Al-Ikhlas, tapi kalau hari Selasa gabung semuanya. Coba indah kan? Gabung jadi satu, bersatu, dan tidak terpisah-pisah. NU itu jadi kayak sedikit karena sibuk dengan pengajian masjid masing-masing. Iya kan? Kalau masjid ini yang ngadakan, ya sudah, yang hadir cuma warganya situ saja. Kalau yang ngadakan Al-Marwah, ya cuma Al-Marwah saja, yang lain nggak ada yang hadir. Makanya punya cita-cita, gimana kalau misalkan satu masjid semuanya, ketua-ketua takmirnya, jamaahnya gabung jadi satu, biar tampak indah. Betul Pak Herman? Sangat betul. Nah, mudah-mudahan kita semuanya istiqomah, amin ya rabbal alamin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tidak sama dengan biasanya, yang biasanya kita ngaji kitab Lubabul Hadis atau kitab Aqidatul Awam. Sekarang saya akan membahas tentang adab bermedia sosial. Adab bermedia sosial. Kita tahu sekarang ini canggih zamannya. Kalau dulu kita ingin mengirim surat mungkin pakai merpati, nyasar kemana? Saya nggak tahu. Atau mungkin ketika kita mau ngirim surat, Pak Herman, ya, kita harus nulis surat pakai kartu pos atau apapun itu, nyampainya baru 3 hari, seminggu dan lain sebagainya. Sekarang saking canggihnya teknologi, cuma 1 detik, nggak sampai 1 menit sudah nyampe. Abah Ipin, assalamualaikum, sudah nyampe. Makanya diperlukan, karena sekarang begitu canggihnya zaman, apalagi media sosial sudah pasti semuanya di antara yang hadir di tempat ini mayoritas punya semuanya. Perlu kiranya bagi kita untuk mengetahui adab-adab dalam bermedia sosial. Kalau dulu mungkin harta, tahta, wanita, A-nya 3A, harta, tahta, wanita. Sekarang 6A, harta, tahta, wanita, pulsa, kuota, sosial media. Beda sekarang. Makanya perlu sekarang ini, wajib bahkan harus tahu adab-adab dalam bermedia sosial. Bahkan kalau nggak punya pulsa, nggak punya kuota, wes kayak kurang lengkap hidup ini. Makanya pernah saya nyanyikan lagu, aku tak punya pulsa, aku tak punya kuota, yang ku punya hanya wifi tetangga, gitu kan? Numpang di sana, kan gitu. Oke, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apa yang harus kita lakukan? Adab-adab apa saja ketika kita bermedia sosial itu? Yang pertama, pelihara akhlak kita ketika bermedia sosial. Mau Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, Facebook, apalagi YouTube dan lain sebagainya. Harus menjaga akhlak ketika kita bermedia sosial. Salah satunya adalah gunakan bahasa yang baik dan jauhi bahasa-bahasa yang kasar yang bisa menyakiti orang lain. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasan." Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seseorang mukmin di hari kiamat daripada akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik ini adalah salah satu yang akan menjadi pemberat timbangan kita. Bahkan dikatakan, wa innallaha la yabghadul fahishal badi. Allah itu benci kepada orang yang keji, yang tidak bermoral, dan yang suka berkata kotor. Dan ini sudah kejadian. Bahkan yang dikata-katai kotor itu ustadz. Dan nggak percaya tanya, dasar Ustadz Dajjal. Bener nggak kira-kira ini? Betul nggak Fikri? Betul. Ustadz ini dibilang Ustadz Dajjal. Dasar Ustadz Dajjal, nggak punya kepribadian, nggak punya makom, nggak punya wibawa, berkelamin ganda, sampai seperti itu. Tak lihat enggak kok, satu. Loh, itu kenyataan, fakta.
Yang nggak percaya tanya Fikri. Fikri betul Pak Ndak? Betul. Hei belakang, betul Pak Ndak? Hei. Betul? Betul, tahu kabeh. Tapi nggak perlu tak ceritakan ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan yang kedua, adab yang harus kita perhatikan, jangan pernah ketika kita bermedia sosial mengejek orang lain. Nggak boleh. Kalau bisa, kita itu harus menebarkan hal-hal yang baik, yang berguna bagi orang yang lain. Jangan sampai mengejek. Kenapa? Karena kalau kita mengejek, belum tentu yang kita ejek itu lebih buruk daripada kita. Bisa jadi orang yang kita ejek, yang kita rendahkan, yang kita hina, dia itu lebih mulia di sisi Allah. Makanya dalam surat Al-Hujurat itu dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumum min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena bisa jadi mereka yang kita olok-olok itu malah lebih baik daripada kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada berikutnya yang harus kita lakukan adalah ketika bermedia sosial, berbuat baik, bahkan kalau bisa arahkan orang lain itu untuk berbuat baik. Jangan cuma kita berbuat baik sendiri. Surga kalau kita masuki sendirian, gak ada teman, gak enak. Ajak yang lain. Karena apa? Ketika kita ngajak orang lain, kata Nabi, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan sesuatu kepada kebaikan, terus orang-orang itu ikut melakukan, kita dapat pahalanya. Ya, tanpa mengurangi orang yang melakukan itu. Ajak sebanyak-banyaknya. Salah satu bentuk ngajak kita untuk kebaikan, ketika saya share, ya, ini cara yang mudah, cuma belum banyak yang bisa mengamalkan. Betul Pak Herman? Betul. Ketika di share, ayo bantu update, yang update cuma Abah Ipin. Tak cek, saya ngupdate cuma Abah Ipin, rek. Saya ngelihat Abah Ipin to, ya. Oh enggak ono teman WA-nya ya. Saya ngelihat saya yang update Abah Ipin. Gak nambah. Kalau bisa update, di-share kemana-mana, ke sosial media yang kita punya, share. Meskipun gak ada yang terpengaruh untuk hadir, minimal nge-share-nya kita itu sudah kebaikan, itu sudah dicatat pahala oleh Allah. Apalagi bisa membuat orang, di mana kajian itu? Saya mau ikut, hadir, dapat pahala. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang keempat, kalau kita bermedia sosial, ya, Facebookan, WA, buat orang lain itu nyaman. Jangan gara-gara updatean status kita, akhirnya update statusnya gini terus, ngeluh terus, sedih terus, galau terus, bosen, gak nyaman. Kasih yang bahagia gitu loh. Buat nyaman, kata-katanya misa-miso terus. Di halaman pertama, mesonya ini. Halaman kedua, mesonya ini. Ya gak nyaman orang. Bahkan perlu diperhatikan juga ketika kita WA-an sama orang lain, perhatikan. Kadang-kadang kita ini gak sadar membuat gak nyaman mereka. Salah satu contoh membuat gak nyaman apa? Kalau kita menjawab singkat. Nanti hadir ya. Y. Oh, Y. Y. Kalau ada orang yang kayak gitu, gak tak WA lagi orang itu. Beneran. Kamu hadir enggak? Jempol. Opo jempol. Jawab, siap insya Allah. Itu membuat senang orang yang WA. Makanya kalau saya WA pasti tak sebut namanya. Ustadz gini-gini. Oh iya bener Pak, ini tak sebutkan, tak panjangkan. Kenapa? Akan membuat nyaman orang yang membacanya. Hadir enggak? Loh apa maksudnya? Gini loh maksudnya apa? Gak buat nyaman orang yang seperti itu. Ibu-ibu kalau WA jangan cuma jempol, ya, jangan Y, apalagi Y. Kalau ada yang Y ke saya, nggak tak baca, tak hapus langsung itu. Opo, itu tak blok kalau perlu. Iki nggak buat nyaman iki, ya. Sing panjang, iya Ustadz, insya Allah, mudah-mudahan saya diberikan kesan. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat. Kalau perlu lengkapi sama doa-doa. Jadinya Ustadznya seneng, amin, amin, gitu. Cuma kuotanya berapa paling ya? Itu pun ya wifi-nya tetangga yang dipakai. Mudah-mudahan tidak ada yang seperti itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Dan ketika terjadi perdebatan misalkan yang kelima, maka kita harus menghormati, saling menghormati. Biasanya kalau kita lihat di Facebook ya, kalau yang sudah dibahas itu masalah amaliyah yang berbeda, perdebatannya luar biasa. Yang nggak punya ilmu wis berdebat, kalau disuruh ceramah nggak bisa. Tapi kalau via Facebook, karena apa? Ngopi paste di Google, post semuanya. Ya, kalau kita nggak punya ilmu tentang suatu hal, tentang suatu hukum, lebih baik tidak komen. Tanyakan kepada yang ngerti dulu, apa benar ini Ustadz? Ada di TikTok misalkan tahlilan itu akan membuat orang yang ditahlilin nangis, apa wes dan lain sebagainya. Ditanyakan dulu, jangan mudah percaya. TikTok itu siapa yang nulis kita nggak tahu. Ulamanya siapa yang dijadikan rujukan kita nggak tahu. Makanya kita tanya, Ustadz apa benar ini? Salah, wis, hapus langsung. Ya, kalau misalkan kita terjadi perdebatan, misalkan saling menghormati. Misalkan terjadi perbedaan pendapat. Kalau bisa, ajak orang itu dengan cara apa? Cara yang baik, cara yang bijak. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau seandainya terjadi perdebatan, maka berdebat dengan mereka dengan cara yang baik. Bukan saya harus menang ini, harus menang. Bukan kayak gitu. Berdebat itu tujuan apa? Cari mana yang benar ini. Oh Allah, ternyata ada dalilnya ini. Saya terima. Gitu harusnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang keenam, adab ketika kita bermedia sosial, cek fakta sebelum memposting. Halo ibu-ibu, cek fakta sebelum memposting. Bapak-bapak juga yang biasanya sering broadcast, sekarang kita sudah masuk malam 1 Rajab. Barang siapa membaca surat Yasin ayat 1 sampai 5 maka dipastikan besok rezekinya berlimpah. Pernah dapat seperti itu? Langsung di broadcast. Ternyata dilihat bukan bulan Rajab, bulan Saban. Gak ngerti yo. Cek dulu. Kalau dapat info di cross check. Betul apa salah berita ini? Berita apa saja? Dapat gosipan dari orang lain. Cek dulu. Oh, benar ternyata. Meskipun benar jangan di-share kalau gosipan. Kalau misalkan benar, kalau jelas salah, tinggalkan. Kalau benar dicek. Kalau saya share manfaat atau tidak? Kalau tidak manfaat, buang. Kalau manfaat, baru di-share. Dicek seperti itu, jangan langsung sembarangan nge-share. Saring sebelum sharing, itu rumusnya. Apa? Bersama-sama, saring sebelum sharing. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kafa bil mar'i kadziban ay yuhadditsa bi kulli ma sami'ah. Cukuplah seseorang itu sebagai pembohong ketika dia menceritakan semua berita yang dia dengar tanpa verifikasi. Dapat cerita, langsung diceritakan. Pembohong orang kayak gitu. Ya, harus di cross check dulu, tabayun dulu. Apa benar Ustadz? Ustadz pernah kayak gini-gini. Tabayun, jangan langsung, Ustadz itu loh, orangnya kayak gini. Ya jangan. Ustadz diajak digosipin, ya jangan. Kalau Pak Herman gak apa-apa, wes kebal ya. Nah, Ustadznya itu mudah sakit. Digosipin itu sakit, akhirnya down. Drop. Akhirnya masuk UGD ya. Kemarin sampai suhunya berapa? 40 derajat. Untung masih hidup. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang berikutnya adalah yang ketujuh, adab bermedia sosial, hormati ahlinya. Jadi kalau kita nggak ngerti tentang suatu masalah, lebih baik diam. Kalau kita nggak ngerti tentang ilmunya suatu hal yang sedang dibahas, lebih baik diam, lebih baik menyimak. Kalau nggak ngerti, memang penasaran, tanyakan. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ulama jika kalian nggak mengerti. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Disuruh tanya. Makanya ini adalah dalil kita bermadhab. Kenapa kamu kok bermadhab Syafi'i? Kok nggak langsung kepada Nabi aja? Salah satu dalilnya adalah ini. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Saya nggak ngerti apa-apa.
Cara sholat saya nggak ngerti. Makanya saya tanya ke kitab-kitab yang ada dalam kitabnya Imam Syafi'i. Saya tanya kepada ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i. Maka akhirnya saya bermazhab Syafi'i. Nggak bisa kita langsung belajar cara sholat dari Al-Quran. Ada nggak di dalam Al-Quran cara sholat takbiratul ihram, ruku? Nggak ada. Mau cari sampai tahun gajah balik lagi, nggak ada cara sholat. Cara wudhu ada apa enggak? Ada. Wah, baru dipancing cara sholat nggak ada, cara wudhu nggak ada. Cara rincinya nggak ada, secara global ada. Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi. Terus apa? Faghsilu wujuhakum wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Surat apa itu ya? Al-Maidah. Ada disebutkan, tapi di situ tidak disebutkan niat, nggak ada niatnya. Makanya mazhab yang lain ada cara wudhunya nggak pakai niat, bahkan boleh tidak urut mazhab yang lain. Kalau mazhab kita mazhab Syafi'i wajib ada niat karena ada dalil dalam hadis innamal a'malu bin, dan wajib tertib. Kenapa? Karena pakai wa habis ini habis ini sesuai dengan urutan dalam Al-Qur'an. Itu gunanya kita ngaji. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kedelapan, sebarkan hal yang positif. Ya, jadi kalau bisa tebarkan hal-hal yang positif di media sosial. Ada ceramahnya ulama, share. Ada ceramahnya habaib, share. Ada ceramahnya kiai, share. Gitu, kalau bisa itu penuhi dengan hal-hal yang baik. Ada status yang bagus, share. Tapi dilihat dulu ulamanya siapa yang nge-share. Ya, jangan asal comot. Kalau bisa yang di-share itu ulama ahli sunnah wal jamaah. Jangan ini kata-katanya bagus ini. Ya, dilihat dulu. Kalau nge-share, share yang dari ulama ahli sunnah wal jamaah. Nah, kita ini orang NU kalahnya dengan kelompok sebelah. Yaitu di situ kalahnya. Kalau kelompok sebelah canggih, semua ceramah-ceramah semuanya difasilitasi. Ya, YouTube itu kalau misalkan kita searching hukum makan kucing, yang keluar itu kelompok lain. Hukum menyentuh perempuan saat punya wudhu, yang keluar itu website-website dari kelompok lain. Kita nggak ada. Kenapa? Ya karena kita nggak aktif. Untuk nge-share aja susah. Butuh kuota berapa? Pak Herman siap membelikan, tapi bohong. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kesembilan adalah adab yang harus kita jaga adalah jaga kehormatan orang lain. Ya, jangan sampai kita mencemarkan nama baik orang lain. Kenapa? Karena kalau sudah mencemarkan nama baik orang lain bisa menimbulkan masalah. Apa yang dibunyi? Hujan. Ibu-ibu bisa geser ya. Kalau hujan bisa geser ke sebelah apa itu? Sana apa? Selatan. Monggo agak geser ke selatan ibu-ibu. Monggo agak geser yang selatan geser. Geser. Agak geser biar nggak kena hujan. Boleh masuk, monggo. Sebelum deras ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, kita lanjutkan. Yang ke-10, adab ketika bermedia sosial, membela orang yang dizolimi. Kalau kita melihat ada orang yang difitnah, dizolimi, jangan diam saja. Jangan cuma nyimak, menikmati orang difitnah itu, jangan. Kalau kita tahu dia ini difitnah, tunjukkan faktanya. Harus berani tampil. Kita diserang, gak apa-apa. Jangan diam saja. Dalam hadis itu dikatakan man radda an irdi akhihi raddallahu an wajhihi naro yaumal qiyamah. Siapa yang membela kehormatan saudaranya tanpa sepengetahuannya, Allah akan menjaga dirinya dari api neraka pada hari kiamat. Jangan diam saja, apalagi sesama muslim, apalagi sesama akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Kalau misalkan
ada yang mencaci maki, bela. Kalau memang kita punya fakta kebenaran, kalau apa yang dikatakan orang lain itu hanyalah fitnah. Bisa? Belum tentu. Wong saya kadang-kadang aja diam cuma baca, rame, cuma gitu. Susah kayak gitu memang. Perlu latihan ya Pak Herman ya. Dan jangan sampai membiarkan seseorang dipermalukan. Ya, misalkan ada seorang kena fitnah dengan berita bohong. Kalau kita tahu faktanya, oh ini berita bohong, tunjukkan ini loh yang benar. Ya, kadang-kadang kalau di grup WA Majelis Al-Anwar ada yang membenarkan, oh itu hoak, bagus itu kayak gitu. Kalau memang hoak, sampaikan hoak. Dan yang ditegur jangan tersinggung. Terus keluar grup, ngocok kayak gitu ya. Sekarang sudah nggak musim kayak gitu. Ditegur itu hoak, terus keluar. Apa gitu, dikit-dikit keluar. Terus minta masuk, keluar lagi. Minta masuk lagi, keluar lagi. Minta masuk, ya wes males saya kayak gitu itu. Nek masuk aja, kuat mental. Ya, mau digojloki, wes, nggak usah dibaca, tinggal gitu aja. Abah Ipin lah digojloki habis-habisan, nggak dibaca sama Abah Ipin. Sampai sekarang bertahan, nggak keluar-keluar grup. Loh, kenapa? Strateginya pinter, nggak dibaca kalau digojloki. Oh kita terlalu baper, ono mention langsung dibaca. Waduh, yo cepat mati kalau kayak gitu. Jangan gitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan yang ke-12, jangan pernah kita itu meremehkan orang lain. Jangan pernah kita merendahkan orang lain. Karena ketika sudah merendahkan orang lain, maka sudah masuk ke bab sombong. Sombong itu bukan dipanggil nggak nyaut, sombong. Bukan. Yang dimaksud sombong itu al-kibaru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran, meremehkan atau merendahkan orang lain. Itu definisi sombong. Gara-gara lewat dipanggil nggak nyaut, nggak noleh, dikatakan sombong itu. Bukan sombong itu. Mungkin saja dia nggak dengar. Mungkin saja sekarang kupingnya lagi gangguan dan lain sebagainya. Husnudzon kepada orang. Rumusnya sudah berkali-kali saya sampaikan, kalau kepada orang lain harus husnudzon. Kepada diri sendiri suudzon. Orang lain misalkan sedekah ditampakkan, Bapak Freddy 1 juta. Gak apa-apa. Oh mungkin ini dakwah, ingin memberikan motivasi kepada orang lain. Bapak Sahrul 2 juta. Bagus ini. Gitu. Belum tentu yang hamba Allah 3 juta, belum tentu itu yang ikhlas. Bisa jadi hamba Allah misalkan Abah Ipin, hamba Allah 3 juta, tapi di belakang ikut hamba Allah itu saya. Bocor. Gagal, bocor. Lebih baik namanya Abah Ipin 3 juta, gak apa-apa. Sing penting itu ikhlas. Ya. Belum tentu kalau ada kotak infak lewat, terus orang yang memasukkan ke dalam kotak infak ditutup, itu yang ikhlas. Belum tentu. Mungkin saja dia malu karena yang dimasukkan cuma 1.000 rupiah. Lebih baik langsung aja masukkan. Bluk. Tapi yang gak usah digoyang-goyang. Seret. Itu berat. Ya, gak bisa gitu juga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Gak akan masuk surga orang yang memiliki kesombongan sebesar biji sawi, sebesar biji atom di dalam hatinya. Ya. Iblis itu berapa puluh tahun, berpuluh-puluh tahun, 80.000 tahun sujud ibadah kepada Allah. Bahkan di dalam surga tidak ada sejengkal pun itu gak pernah dibuat sujud, semuanya pernah dibuat tempat sujud. Tapi karena ada rasa sombong, merasa ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Sudah muncul rasa kayak gitu, langsung diusir oleh Allah. Mudah-mudahan kita semuanya dihindarkan dari sikap sombong. Amin ya rabbal. Demikian sedikit tentang adab-adab bermedia sosial. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin.